Assalamualaikum. Masih dari kitab Nasab Fenomenal An-Nafhatul Ambariyah karya seorang nasabah ahli nasab Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Musawi. Ya, setelah kemarin di VT kami yang sebelumnya di halaman 52 dijelaskan Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq itu berpindah ke Hadramut. Kemudian di halaman 53 ini disebutkan salah satu nama daripada anak Imam Ahmad bin Isa. Disebutkan di sini Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa yang penyebutannya sudah disebutkan di awal tadi. Jadi kalau masih saja bertebaran fitnah, berita bohong bahwasanya nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak disebutkan di kitab-kitab nasab, atau kebohongan yang terus disuarakan oleh Imad dan badut-badutnya bahwa Imam Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Abdullah, di kitab-kitab nasab tidak disebutkan namanya anak Ahmad bin Isa itu Abdullah, itu adalah bohong besar, membohongin orang-orang awam yang tidak pernah membaca kitab-kitab nasab. Karena hakikatnya di kitab-kitab nasab banyak sekali kitab nasab yang menyebutkan Abdullah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Salah satu dari sekian banyak kitab nasab yang menyebutkan Abdullah adalah anak Ahmad bin Isa. Salah satunya adalah kitab ini An-Nahfatul Ambariyah. Ya, kalau mereka tanya kitab nasab yang dikarang ahli nasab, ini salah satunya menyebutkan Abdullah sebagai anaknya Imam Ahmad bin Isa. Maka tuduhan bahwa nasab Ba'alawi terputus dikarenakan Imam Ahmad tidak punya anak namanya Abdullah itu adalah bohong besar, hoaks, pembohongan publik, kebohongan publik yang dilakukan secara masif tanpa bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Memahami tentang ilmu nasab dan kaedahnya memang harus menyeluruh agar tidak tersesat paham. Dan menganggap orang yang sudah paham itu tidak mengerti. Ini nanti namanya tujuannya ke barat, dia ke timur, nggak sampai-sampai. Makanya harus dia belajar lagi tentang kaedah-kaedah ilmu nasab. Yang perlu saya jelaskan di sini ada 3 poin. Yang pertama tentang An-Nafhah Al-Ambariyah. Di sana menyebutkan kepindahan Sayyid Ahmad Al-Abah ke Hadramaut dan putranya yang bernama Abdullah, katanya itu betul-betul memang dijelaskan di sana putra Sayyid Ahmad Al-Abah. Perlu diketahui bahwa data hijrahnya dan putranya yang bernama Abdullah itu baru tercatat di dalam kitab nasab di abad 9, karena Muhammad Kadzim itu adalah wafatnya tahun 880. Begitu, artinya tetap keterputusan riwayat selama 550 tahun itu tetap berlaku, walaupun di sini ada kitab An-Nafhah Al-Ambariyah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kitab An-Nafhah Al-Ambariyah ini yang menyebutkan Abdullah sebagai putra Sayyid Ahmad Al-Abah tidak bisa dijadikan referensi untuk pengisbatan nasab. Kenapa? Karena kitab ini menyalahi kitab yang lebih tua. Dalam kaidah ilmu nasab diterangkan di dalam Muqaddimat fi Ilmi Al-Ansab halaman 58 dikatakan alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya kitab-kitab yang dicatat baik itu berupa ruqah sahihah atau khattun nasabah itu tidak menyalahi pada kitab yang lebih tua, al-usul, kitab dasar. Karena telah dikatakan di Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi yang didukung oleh Muntaqilah At-Talibiyah, Sayyid Ahmad Al-Abah ini hanya
mempunyai putra 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, yang merupakan kitab abad 6, dan Muntaqilah At-Talibiyah kitab abad 5. Berarti An-Nahwu Al-Amriyah ini bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Bagaimana komentarnya Kaidah Ilmu Nasab di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 85 disebutkan, idza ikhtalafa nasabani fil wasa'id ukhidha bil aqdam as-sahih. Apabila terdapat dua perbedaan di dalam catatan sebuah kitab nasab, ukhidha bil aqdam as-sahih, maka yang diambil yang lebih tua, yang lebih sahih. Kenapa? Karena yang lebih tua itu mendekati kebenaran. Begitu. Terus poin yang ketiga, di sini perlu diketahui oleh siapa orangnya ini nggak tahu saya, yang membaca kitab ini, bahwa yang namanya Abdullah dan Ubaid ini orang lain. Begitu. Karena di dalam Al-Burqatul Musyiqah karya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran di halaman 150 diterangkan bahwasanya hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattar fi kutubihim. Nama kakek moyang mereka itu ya yang namanya Ubaid, dan yang tercatat di dalam kitab-kitabnya itu Ubaid. Begitu, bukan Abdullah. Nanti kenapa Syekh Ali As-Sakran ini membawa Ubaid ini ke nasabnya Syarif Abil Jadid yang bernama Abdullah? Ini waqad fahimtu awalan mimma taqaddama mangkulan min Tarikhil Janadi. Dia memindah dari kitab Tarikhil Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Sedangkan setelah dikoreksi, tidak ada itu Abdullah bernama lain Ubaid. Bahkan tidak ada di As-Suluk itu Abdullah ini bernama lain Ubaidillah, tidak ada. Nah, oleh sebab itu kata ulama ahli nasab dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu di halaman 66 dikatakan bahwasanya kalau memasukkan nama pada nama yang bukan aslinya itu dikatakan al-adraj. Adraj itu kalau bahasa Indonesia ya memasukkan data yang palsu, yang tidak valid. Karena nanti ada nama Abdullah, Abdulnya ditambahi iya menjadi Ubaid, Allahnya dibuang jadi Ubaid. Lah ini kata ulama nasab itu terdapat adraj yang merupakan manhulun nasab. Manhulun nasab itu tidak bisa dibuat hujjah, tidak bisa diamalkan untuk pengisbatan sebuah nasab. Begitu, sehingga di halaman 85 diterangkan, karena Syekh Ali As-Sakran ini adalah peletak nasab mereka yang pertama kali yang telah diterangkan oleh Imam Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi di dalam kitabnya Tasbitul Fuad halaman 1560. Beliau adalah murid langsung dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Data ini mengatakan bahwa kitab-kitab catatan-catatan pertama kali yang dijadikan rujukan oleh nasab internal Banawi itu Syekh Ali As-Sakran. Ini yang mengatakan murid langsung dari Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sehingga karena di sini terdapat adraj, maka bagaimana komentarnya ulama ilmu nasab? Idza urifal wadi wa urifat illatul wad'il jarihah intafal istidlal. Apabila sudah diketahui letaknya yaitu Syekh Ali As-Sakran dan di sana terdapat pengakuannya itu terdapat adraj wa urifat illatul wad'il jarihah, terdapat illat yang terdapat cacat-cacat yang nampak sekali,
intafal istidlal. Sudah tidak habis itu, tidak bisa dibuat dalil. Sehingga kitab-kitab yang setelah Syekh Ali As-Sakron 1000 pun yang menjelaskan kebenarannya nasabnya para habaib ini sudah tidak berlaku, tidak bisa jadi dalil. Bahkan ditambah di dalam kaidah yang lain di halaman yang sama, la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Begitu saudaraku.